Di video sebelumnya, yang ini, saya sudah membahas tentang bagaimana cara membuat SKP khususnya untuk perawat dan bisa juga digunakan oleh profesi lainnya. Nah, untuk hari ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara pembuatan angka kredit. Kegiatan yang ada dalam angka kredit ini adalah merupakan copy link dari SKP yang telah dibuat sebelumnya. Oleh karena itu, saya berharap teman-teman menonton video sebelumnya dan video hari ini sampai habis, agar teman-teman dapat mengerti cara pembuatan SKP yang include dengan pembuatan angka kredit perawat. Di video kali ini adalah merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang pembuatan SKP perawat, dimana di sheet menu yang ini satu persatu telah saya bahas, mulai dari biodata, database, urutan kegiatan sampai ke sini ya, SKP real, pengukuran, penilaian, dan daftar nilai perilaku. Selanjutnya saya akan membahas secara mendetail tentang pembuatan angka kredit perawat, dapat dengan mudah dikerjakan hanya dengan menggunakan file sederhana ya. Nah, yang pertama-tama teman-teman lakukan adalah klik sheet biodata yang ini seperti ini ya. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, lalu teman-teman ketik di sini nomor urutnya ya, yang ada di database yang ada di sini ya, seperti ini. Nah, di sini saya contohkan ya, nomor urut saya ini Mukhtar ya, nomor urut 132. Saya masuk lagi kembali ke sini, saya ketik nomor 132, enter seperti itu. Sini sudah muncul biodatanya. Kemudian jika teman-teman ingin lebih praktis, teman-teman bisa memanfaatkan format kontrol yang saya sudah siapkan di sini. Teman-teman tekan tombol ke bawah atau ke atas saja ya, misalnya ini. Nah, kalau saya tekan tombolnya ke bawah akan berubah di sini nomor urutnya, dan biodatanya juga akan berubah. Dan ini tombol ke atas saya tekan ya, akan berubah juga secara otomatis. Nah, ini kita kembali ke nomor urut 132. Nah, selanjutnya di sini ada kolom ya, kolom tahun ya, kolom tahun. Ini teman-teman ketikkan tahun berapa SKP dan PAK-nya akan dibuat. Misalnya saya ketik di sini tahun 2021, tahun saat ini ya, seperti ini. Otomatis setelah semuanya diketik seperti ini, kita masuk ke SKP-nya, kita lihat ini sudah jadi SKP-nya ya, teman. Nomor urut 132, angka kredit yang dibutuhkan dari golongan 3D naik ke 4A itu 150 angka kredit. Nah, jika ini direncanakan selama 3 tahun, maka SKP setiap tahunnya itu butuh 50 kredit. Nah, kelihatan di bawah di sini ya, ada 50. Ini ada 58, berarti boleh lebih ya teman-teman. Penting jangan kurang, karena kalau kurang nantinya tidak bisa naik pangkat ya. Selanjutnya di SKP real, di video sebelumnya juga saya sudah jelaskan, untuk mengisi SKP real ini teman-teman tinggal memilih nomor-nomor yang ada di sini ya, nomor-nomor berapa saja yang teman-teman lakukan atau laksanakan di tempat kerjanya, karena tidak semua ini teman-teman laksanakan. Misalnya teman-teman di sini mengetik ya nomor urut 1 sampai 9 misalnya ya, teman-teman tinggal tarik sini sampai ke sini 9. Nah, ini akan secara otomatis juga muncul di sini kegiatannya ya. Lalu selanjutnya misalnya teman-teman contohnya ini ada nomor ya, ada nomor yang saya sudah siapkan ya. Teman-teman tinggal copy ya, copy masuk ke di sini, lalu klik di sini enter ya. Sini secara otomatis akan muncul kegiatan-kegiatan sesuai dengan nomor yang ini. Nah, ini nomornya kebetulan kita pilih-pilih jadi tidak berurutan, ini sampai 46. Kalau yang ini secara otomatis akan berurutan ya teman-teman ya. Ya seperti itu. Nah, nanti setelah jadi teman-teman di sini nanti tinggal klik kanan lalu di hide ya, seperti itu.
supaya yang muncul tinggal yang nomor yang berurutan. Lalu selanjutnya untuk pengelolaan keperawatan, teman-teman tinggal copy yang ini ya, lalu klik di sini enter. Nah, kita percepat saja teman-teman, kita copy yang ini lalu masuk ke SKP Real. Nah, seperti ini, enter ya teman-teman. Lalu ini yang terakhir ada nomor 66 dan 69 seperti itu teman-teman. Maka sudah jadi seperti ini teman-teman. Nah, setelah jadi ini SKP Realnya, di sini kan kita lihat jumlahnya di bawah berubah ya, sisa 38 karena ada beberapa kegiatan yang tidak kita gunakan. Jadi supaya teman-teman bisa mencapai target sesuai dengan SKP yang sebelumnya yang ini ya, ada 50 angka kredit, 58. Teman-teman usahakan ini lebih dari 58. Caranya teman-teman menambah targetnya seperti ini. Seperti ini ya, membuat karya tulis di pengembangan profesi dan seterusnya, membuat artikel pelatihan Anda tambahkan ke sini misalnya menjadi 2 ya, masing-masing 2. Teman-teman tarik saja ke bawah, cukup masing-masing 2. Lalu ini melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan. Ini kan targetnya 1, coba teman-teman targetkan 12 ya setiap bulan. Nah, seperti itu. Coba kita lihat. Nah, ini sudah targetnya sudah lebih dari 52. Jadi ini sudah benar ya teman-teman. Ini angka kredit per tahun 50, teman-teman targetkannya lebih dari 50. Nah, selanjutnya teman-teman, baris yang kosong ini kita delete saja ya, kita blok. Setelah itu klik kanan dan kita delete. Nah, seperti ini, maka sudah jadi SKP nya ya teman. Seperti ini tanggal 2 Januari ya, sama dengan di sebelah sini ya. Nah, oke. Selanjutnya untuk pengukuran, di pengukuran ini teman-teman ya sudah link dari sebelah ya, dari SKP Real. Ini juga teman-teman supaya tidak error, ini ada ref teman-teman, blok lagi yang ini, blok lagi yang ini seperti ini. Lalu diklik kanan dan di delete ya. Setelah di delete seperti ini, muncullah seperti ini ya, sudah rapi. Lalu kemudian teman-teman di sini saya sudah jelaskan apa tugas tambahannya, kasih nilai di sini. Nah, ini kan masih kosong teman-teman. Nah, ini nanti akan link atau tercopy paste dari angka kredit yang teman-teman laksanakan selama 1 tahun. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian di penilaian juga seperti ini, tahunnya tahun 2021, ini 2022, ini juga masih kosong teman-teman. Ini nanti teman-teman ambil dari daftar nilai perilaku ya, yang ini ya teman-teman. Itu saya sudah jelaskan, teman-teman kita copy misalnya. Nah, secara otomatis penilaiannya juga akan kita terisi. Nah, ini kan nilainya masih buruk teman-teman. Karena apa? Karena nilai dari P1, P2 dan seterusnya itu belum ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasan tentang pembuatan angka kredit. Nah, sheet yang ada di sebelah ini, sebelah kiri ini adalah format untuk pembuatan angka kredit semester 1 ya. Di sini ya, itu yang terdiri dari sheet LB1, LB2, B1, B2 dan seterusnya ya, sampai ke sampul. Seperti itu. Begitu juga dengan yang ada di sini ya teman-teman ya. Ini adalah sheet untuk pembuatan PAK semester 2 dari LB7, P1 Juli, LB8, P1 Agustus sampai ke bawah. Nah, saya akan jelaskan satu persatu masih sheet dan cara pengisiannya ya. Simak baik-baik ya teman-teman supaya teman-teman dapat menggunakan file ini. Di sheet yang ini LB1 ya, atau logbook 1 adalah pengganti ECP.
catatan pribadi. Di sini teman-teman menulis kegiatan yang Anda laksanakan. Kita lihat ya, kita klik yang ini. Nah, sini ada lembar catatan harian prestasi kerja perawat bulan Januari tahun 2021. Kemudian ini kolom kegiatan ini sudah otomatis ya muncul teman-teman sesuai dengan yang ada di SKP Real tadi. Teman-teman di sini tinggal kita blok yang ini ya teman-teman. Kita blok yang ini. Kemudian klik kanan lalu di select. Nah, seperti ini teman-teman, sudah muncul seperti ini, sudah rapi ya. Kita lihat seperti ini. Nah, khusus untuk di kolom ini ada namanya kolom BRM. Ini adalah buku rekam medik dari pasien ya. Ini nanti teman-teman di sini akan menulis nomor rekam mediknya ya, pasien yang dilayani. Kemudian ini ada kolom tanggal ya, tanggal bulan berjalan mulai tanggal 1 sampai tanggal 31. Lalu ini ada kolom jumlah dan ini ada kolom kegiatan. Nah, teman-teman perhatikan di sini di kolom kegiatan di sini kan ada angka 38. Artinya kegiatan ini, angka ini itu merupakan target ya, secara otomatis muncul target 38. Artinya khusus untuk kegiatan yang pertama ini melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu, teman-teman harus mencapai di sini minimal 38. Jadi seperti itu di sini targetnya. Begitu juga dengan kegiatan kedua 38 dan seterusnya. Sampai ke bawah ada 27, ada 42. Jadi macam-macam targetnya ya teman-teman. Seperti itu. Nah, caranya saya contohkan seperti ini ya teman-teman. Misalnya teman-teman di sini di kegiatan pertama tulis nomor rekam medik pasien yang Anda layani. Misalnya nomor rekam, contoh saja ya 22, 33, 44 ya teman-teman. Lalu di hari misalnya di tanggal 2 teman-teman melakukan pengkajian secara lanjutan, misalnya satu orang ya. Lalu selanjutnya karena masih dirawat 1 orang lagi dan seterusnya 1 orang lagi sampai berapa hari teman-teman rawat misalnya ini ya, setiap hari ya 5 hari, otomatis di sini jumlahnya sudah 5 ya teman-teman. Nah, targetnya kan harus 38. Jadi teman-teman berusaha bagaimana caranya supaya teman-teman melakukan pengkajian secara lanjutan itu pada individu itu sebanyak 38 kali dalam bulan. Seperti itu untuk bisa mencapai kredit 50 dalam setahunnya. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya dalam satu hari ini teman-teman melayani 2 sampai 3 pasien atau lebih ya, teman-teman tinggal koma di sini. Misalnya tanggal 2 sampai tanggal 7 ini, tanggal 6 ini adalah 2 orang ya, misalnya nomor rekam mediknya 32, 45, 21 ya. Karena 2 orang jadi di sini diganti ya menjadi 2 ya. 2. Teman-teman tinggal tarik aja misalnya sampai ini 2. Jadi jumlahnya menjadi 10 ya dan seterusnya. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan kegiatan yang lainnya, teman-teman tinggal isi di sini. Nah, ini menjadi panduan ya. Usahakan teman-teman bisa cukup seperti ini ya. Kalau bisa lebih, bisa juga kurang 1 atau kurang 2 dengan catatan di bulan berikutnya teman-teman bagaimana caranya supaya bisa lebih dari target supaya bisa menutupi kekurangan di bulan ini seperti itu. Nah, saat ini saya sudah menyiapkan contoh ya teman-teman. Saya sudah siapkan contohnya. Ini saya sudah siapkan contohnya teman-teman. Contoh pengisian LB ini saya copy ya, Januari misalnya, contoh saya teman-teman ya. Nanti teman-teman sesuaikan dengan apa yang Anda lakukan. Oke, saya contoh ya, kita copy lalu kita masukkan di yang ini tadi ya, LB yang ini kita contohkan ini. Saya enter ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini di baris ini adalah nomor rekam medik untuk kegiatan yang di sini. Lalu yang di sini mungkin lagi nomor rekam medik baru untuk kegiatan yang ini ya. Ini contoh saya satu-satu ya teman-teman. Jadi kalau satu-satu ya satu aja di sini teman-teman ya. Oke. Nah,
Setelah itu maka akan muncul seperti ini contoh ya, ini ada 38, ternyata jumlah yang saya capai cuma 37, berarti kurang 1. Supaya kan nanti di bulan-bulan berikutnya nanti ada 39 supaya menutupi yang kekurangannya ini ya, seperti ini. Nah ini setelah jadi teman-teman, contohnya ya, contohnya sudah jadi ya teman-teman, seperti itu ya. Lalu kita masuk ke P1 Januari. Secara otomatis P1 Januarinya juga sudah terisi ya teman-teman, sesuai yang apa yang ada dari LB ini, logbook ini, buku catatan pribadi ceritanya. Jadi P1 Januari teman-teman tidak usah edit-edit karena sudah terisi secara otomatis ya teman-teman. Tinggal teman-teman hapus saja yang ini, delete aja ya, kita blok yang ini. Kita delete aja teman-teman ya. Setelah di delete seperti ini akan muncul seperti ini. Nah sudah selesai ya. Jadi teman-teman di sini teman-teman ada panduannya ya. Ini jumlahnya, lalu kemudian ini keterangan ini angka kredit yang dicapai, targetnya yang ini ya 4,2 teman-teman ya. Berarti teman-teman belum mencapai target di bulan Januari. Selanjutnya di bulan berikutnya kita akan perlihatkan bagaimana cara pengisiannya. Nah, kita copy lagi teman-teman khusus untuk ini Februari. Copy lagi. Lalu teman-teman masuk lagi di sini ke LB Februari, teman-teman pastekan lagi ke sini ya. Begitu selanjutnya teman-teman. Itu selanjutnya kita Maret ya. Contoh saja ya. Ke April Juni ini enter lagi. Selanjutnya kita copy lagi contoh untuk LP Mei. Mei Juni. Jadi satu semester teman-teman. Nah teman-teman tinggal lihat di sini untuk P1 Januari ini kan sudah jadi, untuk P1 Februari juga ini sudah tercopy dari LB2 nya. Teman-teman tinggal semua format P1 ya, mulai dari Januari, Februari, blok. Nah ini sudah jadi teman-teman, kita lihat saja di sini. Kemudian ini untuk Maret juga saya sudah delete juga semuanya teman-temannya. Nah, set lihat seperti itu teman-teman cara mengisinya. Lalu kita lihat di P2 di sini sudah jadi teman-teman. Nah kelihatan di sini P2-nya sudah terisi semua mulai dari Januari sampai dengan Juni. Ini jumlahnya dan ini angka kredit yang dicapai. Coba kita lihat jumlahnya teman-teman. Nah di sini jumlahnya teman-teman mendapatkan 20 angka kredit. Ini targetnya 25, berarti masih kurang 5 ya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal
mengisi saja bagaimana caranya mengupayakan supaya di semester berikutnya teman-teman mencapai 30 angka kredit, agar target tadi dari awal yang 50 angka kredit itu bisa tercapai teman-teman. Selanjutnya setelah ini semua terisi, LP1 sampai dengan LP6, P1 Juni dan P2 semester 1, teman-teman tinggal memilih yang ini dupak ahli, karena teman-teman kan di sini perawat ahli, makanya yang teman-teman pilih di sini dupaknya adalah dupak ahli. Kalau teman-teman di sini misalnya teman-teman di nomor urut berapa ya, ini nomor 125 misalnya Dian Adriana ya, karena dia perawat terampil ya, maka teman-teman pilih yang ini ya, dupak terampilnya. Nah, kita kembali dulu ke awal saya tadi. Setelah saya pilih, ini adalah daftar usulan penentuan kredit, akan secara otomatis muncul jabatan perawat ahli pertama ya. Masa penilaiannya bulan Januari sampai dengan Juni 2021. Teman-teman nanti tinggal minta nomor di sini ya, di TU, di kantornya masing-masing. Ini sudah secara otomatis muncul. Lalu kemudian ini juga akan secara otomatis teman-teman, ini kan ada lama baru ya. Ini yang baru ya teman-teman, nanti ini karena masih kosong, ambil saja nanti PAK yang lamanya, teman-teman tinggal mengisi di sini secara manual ya. Baru ini jumlahnya di sini akan secara otomatis. Nanti setelah diisi ini baru teman-teman print, karena ini kan akan berubah secara otomatis ya teman-teman. Nah, jika ini muncul seperti ini, teman-teman juga harus delete di sini ya, delete ini supaya tidak apa namanya, tidak error sebentar hasilnya. Teman-teman delete saja ini kegiatan yang tidak dilakukan. Oke, seperti ini ya, delete saja. Artinya kegiatan itu tidak dilakukan ya. Nah, kalau sudah di delete, nah hasilnya juga akan muncul seperti ini, bukan error ya teman. Ini 20,53 tadi kita lihat di P2, ini 20,53 akan muncul masuk ke di dupaknya ya, daftar usulan penilaian angka kreditnya. Seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya teman-teman masuk lagi ke, setelah jadi dupaknya, masuk ke ini surat keterangan melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan. Kita klik aja teman-teman, ini sudah jadi teman-teman ya, surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan keperawatan. Ini nama atas langsungnya, ini nama orang yang dinilai, dan ini hasilnya. Ini teman-teman tidak perlu otak-atik ya, karena sudah otomatis Januari Juni secara otomatis. Begitu juga dengan yang ini teman-temannya. Nah, seperti ini lakukan kegiatan penunjang ya, karena kegiatan penunjangnya cuma 2, yang lainnya ini. Lalu selanjutnya untuk surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, ini sudah otomatis juga muncul. Ini juga yang satunya juga sudah jadi. Selanjutnya ini ada pembatas ya, artinya nanti pada saat teman-teman print out yang akan muncul pembatas seperti ini. Ini yang menjadi batas antara orang harian P1 ke P2 ya, P2 ke P3 juga dalam sampul ya. Kita masuk ke sampul di sini teman-teman, langsung otomatis muncul sampulnya ya. Ini seperti ini, laporan harian bulan Januari 2021. Ini semuanya sudah secara otomatis muncul ya teman-teman. Teman-teman tinggal print. Jadi nanti jika teman-teman ingin mengumpulkan ke dinas kesehatan SKP dan atau PAK-nya teman-teman, misalnya PAK-nya mau dikumpul ya teman-teman, tinggal print yang ini, kemudian yang ini kita print semua sampai di sini ya, P1 Juni, P2 semester, lalu dupak aslinya juga di print, ini semua juga di print surat keterangannya teman-teman, termasuk sampulnya. Ini sudah jadi untuk semester 1. Selanjutnya teman-teman tinggal mengisi yang ini LB7 sampai di bawah ini untuk semester berikutnya. Itu cara mengisinya persis sama yang di semester 1, seperti itu teman-teman. Nah,
Misalnya teman-teman tadi ini mau menggunakannya ini di tahun berikutnya, teman-teman tinggal rubah ini tahun 2022 atau oke saya contohkan 2024 ya teman-teman. Otomatis di sini 2024 akan muncul di sini SKP realnya ya teman-teman. Nah ini dia, nih 2 Januari 2024. Lalu di pengukuran teman-teman lihat ini 2 Januari sampai 31 Desember 2024. Ini juga berubah teman-teman 2024. Nah di penilaian juga seperti itu, di penilaian ini 2 Januari sampai 2024 di sini juga akan berubah, dibuat tanggal 31 Desember, diterima tanggal 2 Januari 2025 teman-teman, 3 Januari 2025 akan berubah semuanya teman. Kemudian ini juga daftar penilaian perilaku juga akan berubah teman-teman. Begitu juga dengan LB Januari ini, seperti itu. Begitu juga dengan P1 semua akan berubah teman-teman. Lalu begitu juga dengan sampulnya teman-teman ya. Nah kita lihat preview ini akan berubah 2 Januari sampai dengan Juni 2024. Jadi semuanya secara otomatis teman-teman bisa pakai kapan saja ini aplikasi atau file sederhana ini sampai 2020 ya. Sampai 2030 ini masih bisa dipakai, dengan catatan jika ada pejabat penilai atau atasan pejabat penilai yang berubah, atau teman-teman ada yang berubah pangkat dan golongannya serta jabatannya, teman-teman tinggal mengeditnya di database seperti ini. Lalu kemudian jika teman-teman dari profesi lain juga ingin menggunakan format ini, teman-teman tinggal rubah ya di aplikasi ini, di database update ini. Teman-teman tinggal rubah ini NIP-nya, namanya, pangkat dan golongan dan seterusnya, sampai di sini siapa nama pejabat penilainya, lalu atasan pejabat penilainya, semuanya dirubah. Nah, ini akan secara otomatis berubah ya teman-teman. Ini secara otomatis berubah. Ataupun uraian kegiatannya yang ini kan berdasarkan Permenpan ya teman-teman yang terbaru. Jika ada lagi yang terbaru, teman-teman tinggal copy lagi baru simpan di sini supaya ini bisa terupdate. Itu barangkali yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman sekalian tentang bagaimana cara pembuatan SKP yang include dengan pembuatan angka kredit. Nah jika teman-teman ada yang ingin tanyakan, ada hal-hal yang masih kurang jelas, silahkan tinggalkan komentar ya di kolom yang ada di bawah. Saya juga mengingatkan kepada teman-teman sekalian, jangan lupa nonton video terbaru dari saya yang ini dan video terbaik untuk Anda yang ini. Serta jangan lupa like dan subscribe channel saya yang ada di bawah ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa dan tetap semangat.